Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di Koteka Talk yang ke-21. Kita akan membahas tentang Zimbabwe dan seputar Harare. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Duta Besar Dewa Made Junarta Sastrawan. Junarta Sastrawan. Beliau adalah Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Indonesia to the Republic of Zimbabwe and to the Republic of Zambia. Selamat sore, Bapak Dewa. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Duta Besar yang sudah berkenan pada sore hari ini di acara Koteka. Saya ingin informasikan beberapa hal tentang Koteka. Koteka ini adalah komunitas traveler Kompasiana. Jadi kami adalah para blogger yang tergabung di Kompasiana. Kami di sini ada banyak anggotanya dan tersebar tidak hanya dari Indonesia tapi di seluruh dunia. Di sini ada Mbak Gana yang mungkin udah sangat familiar. Mbak Gana berdomisili di Jerman. Dan saya juga ingin menyapa Ketua Koteka. Ya, selamat sore Mbak Nani juga. Kemudian rekan-rekan Koteka semua dan juga teman-teman yang mungkin belum menjadi anggota Koteka. Di sini waktunya sore jam 4 dan di Zimbabwe itu jam 11 ya siang kalau nggak salah ya. Baik, kemudian saya juga ingin menyapa Kompasianer kita yang juga nanti akan menjadi narasumber di acara ini. Beliau adalah Mbak Dewi Sumardi, beliau adalah penulis Kompasianer dan nanti kita akan banyak berbincang tentang pengalaman dia dan juga kegiatan dia selama berada di Harare. Sebelum acara dimulai, kami akan membacakan short bio dari Bapak Duta Besar Dewa Made. Beliau lahir di Singaraja, Bali, tanggal 15 April tahun 1961, menamatkan pendidikannya Bachelor of Economic dan Development Studies dari Economy Faculty, University of Udayana Bali, Indonesia, dan melanjutkan S2 dalam bidang International Relations di Flinders University of South Australia, Adelaide. Dan beliau menikah dan dikaruniai 3 putra dan putri. Baik, untuk menyingkat waktu, nanti sesudah ada presentasi dari Bapak Duta Besar, teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa bertanya langsung dan kemudian juga ada chatbot. Jadi kalau memang tidak ingin bertanya langsung bisa melalui chatbox yang ada di Zoom. Pak Duta Besar Dewa, Pak Bapak boleh bercerita Pak bagaimana Pak sekarang tuh Zimbabwe, mungkin banyak orang di sini yang tidak tahu Pak, yang di Koteka dan saya dan hampir semuanya nggak tahu. Boleh Pak ceritakan bagaimana negara Zimbabwe dan juga saat ini dalam corona itu seperti apa keadaannya Pak? Silahkan Pak Duta Besar. Baik, terima kasih banyak. Ini kesempatannya Mas Oni ya, saya panggil ya. Baik Pak. Mas Oni Jamhari ya. Saya ketika saya mendapatkan email dari Mbak Gana, saya merasa I'm so happy and pleased to receive the invitation, bisa berdiskusi, berdialog dengan teman-teman dari Koteka, dan saya memang dari dulu saya mengikuti Kompasiana, dan I'm appreciate for all of you for your articulation, for your dissemination about ourselves as Indonesian ya, and about our country and how then we live together wherever we are. Dan saya juga merasa senang ya. Saya sih tidak surprise karena ada Bu Dewi Sumardi, ini adalah istri dari rekan kerja saya Pak Reza Palevi, yang memang beliau dalam kegiatan bersama istri saya tentunya di dalam wanita, dan keberadaan dari Ibu Dewi Sumardi, kami di sini manggil Ibu Erna. Jadi itu give another dimension dari kegiatan saya sebagai duta besar, sebagai diplomat di Harare. There is special reason for that ya, yang saya pikir sangat relevan dengan apa yang akan saya ceritakan mengenai Zimbabwe dan Zambia ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti selama kita 1 jam berdiskusi kita bisa saling mengisi lah. Saya juga ingin mendapatkan input dari teman-teman semua bagaimana kita representing ourselves in this pandemic gitu ya. Karena moda komunikasi seperti ini, this is become a very very new normal ya. Saya tiba di Zimbabwe ini sebagai duta besar bulan Maret 2019. Kurang lebih kalau saya ini hampir 2 tahun sih di sini. Sebelum saya menjadi dubes di sini, saya tuh menjadi dubes di
Swedia. Kemudian setelah saya jadi dubes di Swedia, saya diperbantukan ditugaskan oleh Ibu Menlu menjadi staf khusus Menteri Perhubungan. Jadi my experience bit mix ya. Saya 4 tahun di Swedia. Nah sebelum itu saya direktur Eropa Barat yang urusan saya Eropa semua gitu. Sebelum menjadi direktur Eropa Barat, saya itu menjadi wakil dubes di London. So my way of thinking, way of life itu sebagai diplomat itu very European oriented gitu ya. Ketika saya dipanggil oleh Ibu Menlu dan Pak Wamen, disampaikan bahwa saya akan mendapatkan tugas sebagai dubes di Harare. I keep on thinking what I'm going to do. Jadi sesuatu yang buat saya punya sedikit pengalaman Afrika ketika saya bertugas di New York. Saya mewakili sebagai diplomat muda, mewakili Indonesia, mewakili PT RI, menjadi anggota UNICEF Budget Restructuring Committee. Nah sehingga saya punya kesempatan saya traveling ke Tanzania dan Burundi. That's the only my short experience on Africa. I'm trying to learn about Zambia and Zimbabwe, my country where I'm going to be before I arrive. Saya punya satu persepsi waktu itu bahwa Afrika itu seperti apa yang di stereotyping yang kita punya gitu ya. Miskin, kering, dan lain sebagainya. Saya punya confidence, waktu itu saya diberitahu bahwa dari semua dosier yang ada bahwa Zimbabwe itu negara dengan inflasi tinggi. Sekarang juga kalau kita lihat di media masih seperti itu ya, bahwa mata uangnya sudah laku, inflasinya 600 sampai di atas 500%, very very bleak itu. Tapi ketika saya datang ke sini, sebelum saya datang saya punya confidence bahwa ketika saya baca bahwa di sini internetnya bagus ya akses internet normal gitulah, bukan bagus ya, tapi normal seperti kita dimanapun kita berada. Kemudian saya lihat mereka punya internet banking, punya mobile money, electronic money. Jadi sebelum saya berangkat saya punya confidence, oh ini ada sesuatu yang mungkin saya bisa kerjakan. Nah saya datang ke sini, I was so surprised bahwa Harare is very beautiful ya, sangat hijau ya, dia ada di ketinggian 2000 meter dan sisa-sisa dari keindahan kota yang dibangun ketika zaman Rhodesia, ketika kota ini masih bernama Salisbury itu masih kuat gitu penataan kotanya ya. Nah kemudian Zambia juga to some extent dengan informasi mereka memiliki tingkat pertumbuhan yang pernah sampai 6% per tahun, itu I saw it. Zambia itu punya perkembangan yang bagus ya. Artinya mereka dengan level of governance yang sekarang dan mereka itu mengadap ekonomi pasar, mereka tuh kelihatan relatif now is better than Zimbabwe. Nah, Zimbabwe sebagai negara Afrika yang lain bahwa punya challenge governance ya. Challenge governance, mereka punya demokratisasi, both ya Zimbabwe sama Zambia, mereka punya proses demokrasi, punya pemilu, tapi dengan segala kelebihan dan kekurangannya seperti juga di negara manapun sekarang tuh pelaksanaan demokrasi ini adalah sedemikian rupa ya. Tapi in a nutshell bahwa both country Zimbabwe dan Zambia dia dalam proses demokrasi yang boleh dikatakan stabil ya. Bahwa ada kekurangan sana sini, that's pretty normal. Tantangan ekonomi, this is another thing ya. Jadi memang ini menjadi tantangan yang berat karena proses governance yang mereka very short experience ya. Mungkin kalau Zambia mereka karena dia merdeka jauh lebih awal dari Zimbabwe, kelihatan lebih punya grip dalam menggovernance ya. Tapi Zimbabwe memang dia punya keunikan ya dalam hal perkembangan setelah dia merdeka tahun 80 ya. Sebagaimana kita ketahui Zimbabwe adalah dia menjadi quote-unquote merdeka itu kan ada proses kayak kita di Indonesia itu ada konferensi meja bundar gitu ya. Jadi mereka itu ada proses, mungkin kalau kita googling proses penyerahan kedaulatannya itu perundingan cukup panjang dan pada akhirnya mereka dari Rhodesia berganti menjadi Zimbabwe. Sejak tahun 80 memang kelihatan masih bagus ya, tapi sejak Zimbabwe itu menerapkan indigenization itu, nah ini memang menjadi problematik ya. Jadi sebenarnya bukan nasionalisasi ya. Kalau kita mengcompare dengan ketika kita merdeka tahun 45, semua milik dan perusahaan, terutama untuk perusahaan-perusahaan ya, itu kan dinasionalisasi. Kita punya Bank BNI sekarang warisan Belanda, kita banyak punya PTP, kita punya kereta api, PT KAI sekarang yang juga warisan Belanda. Nah, jadi itu kita nasionalisasi dan kita bangun. Nah, di Zimbabwe juga sama sebenarnya. Kalau saya ambil contoh kereta api, kebetulan saya ini mengerjakan kereta api. Jadi dia ambil perusahaan itu
tapi tidak dikelola gitu. Nah, begitu juga government-nya ya. Jadi government itu diambil, ini kedaulatan diserahkan. Nah, proses dari indigenization ini itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan Zimbabwe sekarang ya. Karena pasti ada ketidakterimaan ya. Jadi kalau orang-orang Inggris atau orang-orang siapapun, apakah dia orang Wales atau orang England atau dia Inggris atau dia Scottish, yang tanahnya diambil itu pasti sakit hati ya gitu kan. Nah, jadi ini menjadi tantangan sehingga itu yang menyebabkan sejak tahun 80 perekonomiannya itu sangat buruk. Kemudian ketika mereka sekarang berganti pemerintahan dari Robert Mugabe ke presiden sekarang Mnangagwa, itu memang melalui proses pemilu. Tapi namanya juga orang masih baru gitu ya, tantangannya banyak. Nah, sehingga karena masih banyak kekurangan, itu ada sanksi yang sifatnya unilateral ya. Jadi sanksi yang tidak melalui proses multilateral, tidak melalui proses PBB, itu diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan bahkan pernah disanction oleh IMF dan World Bank. Nah, ini juga memperburuk perekonomian mereka. Saya welcome istri saya Hana. Ini kayaknya baru gabung Ibu Hana. Jadi kondisi ini boleh dikatakan informasi dari teman-teman saya di sini bahwa Zimbabwe itu mungkin 20 tahun mereka tidak membangun infrastrukturnya. Nah, itu termasuk rumah sakit. Nah, ketika sekarang pandemi, that is a big challenge buat Zimbabwean ya. Jadi saya datang ke sini itu dengan satu kondisi bahwa saya diberitahu kalau gimana sih kalau ke Zimbabwe ini? Pertama, jangan sakit karena nggak ada rumah sakit. Jadi kasarnya begitu ya. Jangan sakit gitu, jangan sampai sakit gitu. Dan itu yang saya temukan di sini. Jadi this is very scary ya. Kalau kita lihat dalam hal dengan tingkat kehidupan kita, nggak usah kita bandingkan di Eropa lah, kita di Indonesia saja, it's very very far away, jauh sekali gitu ya. Dan kemudian sebagai pribadi kita mencoba menjalani itu, kemudian kami berusaha sini untuk mengatasi semua kekurangan itu. Di masa pandemi sekarang ini kondisi rumah sakit yang sangat buruk ini itu menjadi tantangan buat siapapun di sini termasuk kita orang asing. Dan inilah yang sekarang itu menjadi isu di Zimbabwe khususnya ya. To some extent juga di Zambia ya. Memang di second wave ini kondisinya itu jauh lebih mencekam dari yang pertama ya. Jadi kita lockdown yang pertama itu di bulan April, mungkin karena masih baru, korban itu boleh dikatakan dia flat ya. Jadi jumlah kasusnya itu nggak sampai dia di Zimbabwe itu korban meninggal itu sampai dengan bulan November tuh hanya 200-an. Tapi sejak November itu sampai sekarang itu langsung dia meroket dan sekarang sudah lebih dari 1.000 ya. Dengan penduduk yang 15 juta yang berat. Nah ini membuat kondisi kita terus terang kalau saya di sini sebagai kepala perwakilan menjalankan kehidupan dengan staf warga negara yang ada di dua negara ini benar-benar mencoba untuk menerapkan bubble. Jadi kita kontrol banget gitu ya. Untuk di KBRI kebetulan kalau di Zimbabwe ini mostly kita hanya ada nggak lebih dari 40 orang ya di Zimbabwe ya. Mostly kita keluarga KBRI. Kemudian ada di sini WNI kurang dari 20 itu yang bekerja sebagai pastor dan juga sebagai biarawati ya. Jadi mereka ditempatkan oleh organisasinya dari Roma tersebar di beberapa kota di Zimbabwe. Nah, di sini karena memang ada arahan dari Jakarta, kita harus hidup 3 hal yang kita harus. Jadi sebagai lembaga kami diminta merefokus kegiatan dengan 3 hal. Pertama, perlindungan terhadap COVID, kedua adalah social safety net, ketiga adalah bagaimana kita melakukan economic recovery ya. Jadi pemulihan ekonomi nasional. Jadi 3 hal ini. Nah, kemudian bagaimana hidup dalam bubble ini. Jadi sejak pertama kali kita dinyatakan lockdown 30 April itu saya menerapkan bekerja benar-benar working from home sampai dengan hari ini. Jadi kantor itu saya pindahkan menjadi secara virtual saya bekerja dengan WhatsApp. Jadi dengan WhatsApp group itu kita lakukan. Jadi office itu ya di WhatsApp group itu office. Kombinasi dengan office fisik tentunya ya. Kemudian tentunya menggunakan media Zoom kita untuk melakukan meeting, rapat, komunikasi. Nah, warga negara kita ada yang di Zambia itu jauh lebih banyak. Kita punya warga negara as of hari ini itu sekitar 80-an orang ada di 2 site mining di Copperbelt. Dan ini mereka itu berasal dari satu perusahaan pengeras tenaga kerja. Jadi ada satu perusahaan namanya Epitherma Mas Indonesia yang awalnya perusahaan ini membangun smelter di perusahaan pertambangan yang besar ya. Kalau kita googling ada namanya perusahaan First Quantum Mining, it's quite huge mining company yang mengkomission Epitherma Mas Indonesia itu
membangun smelter di tahun 2014. Nah, sejak itu Epiterma itu diminta untuk menyediakan tenaga kerja untuk mengoperasikan smelter ini. Nah, di Zambia sendiri as of hari ini ada sekitar 116 WNI ya, yang mana mostly mereka bekerja di pertambangan. Yang lain sama seperti di Zimbabwe, itu mereka sebagai pastur dan juga sebagai biarawat. Itu mungkin sekitar nggak sampai 20 ya. Dan kemudian saya mendapatkan info dari konhor kita sejak beberapa bulan lalu, ada satu warga negara kita tuh jadi chef di Lusaka ya. Dia datang pada saat pandemi ya. Saya belum sempat komunikasi karena dia baru ya. Saya ingin dengar cerita dia bagaimana kok bisa sampai ke Lusaka sebagai chef ya. Dan ini adalah satu fenomena yang chef itu kalau menurut saya itu satu ekspor jasa yang promising kalau menurut saya sih ya, dari pengalaman saya bekerja di Eropa. Nah, jadi itu kondisinya ya, mencoba untuk bikin bubble dengan WNI di Zambia karena jauh. Jadi kita membangun WhatsApp group ya. Jadi WhatsApp group sebagai komunikasi, kita membantu melalui WhatsApp group ini. So far kami di KBRI sudah bisa memfasilitasi ada satu warga yang dia ketika lockdown pertama itu selama 3 bulan itu stranded di Lusaka. This is a very interesting story ya. Kalau saya sarankan sih kalau teman-teman dari Kompasiana you contact her, pasti banyak cerita. Namanya itu Ibu Olida Litai. She's been working as a geologist for years di Zambia. Nah, terakhir dia pindah kerja di wilayah DRC di Lumbubasi namanya. Nah, ketika dia lockdown pertama, dia diputuskan oleh kantornya dia harus working from home. Jadi working from home-nya tuh secara literally dia harus bekerja dari Indonesia gitu. Nah, ketika diputuskan oleh perusahaannya, dia dibelikan tiket untuk terbang dari ibu kota DRC, yaitu Kansasi. Nah, ketika dia harus terbang, Kansasi itu tutup airportnya. Nah, kemudian dia putuskan naik mobil 2 hari dari Lumbubasi itu ke Lusaka, cross border ya. Nah, kebetulan karena dia punya ID sebagai permanent resident di Zambia, jadi dia bisa stranded di Lusaka selama hampir 3 bulan ya, sampai ada penerbangan kembali ke Indonesia ya. Nah, sekarang beliau ada di Indonesia. In a nutshell, WhatsApp group is very very helpful ya. Very banyak sekali bisa membantu ini. Kalau kita melihat dari apakah kita ini khawatir dengan kondisi di Zimbabwe seperti ini? Iya, itu khawatir ya. Terus kemudian apakah kita punya confidence bahwa kita bisa bersama-sama di sini nanti kita recovery? Iya, kita punya confidence ya. Dengan segala kekurangannya, pemerintah Zimbabwe ini dari pengumuman kemarin terakhir dikatakan bahwa melalui proses African Union, melalui proses COVAX, sebagaimana kita tahu, Ibu Menlu juga menjadi co-chair dari COVAX. Ya, mereka ini ada semacam mekanisme bahwa they will get a vaccine ya, melalui proses multilateral. Dan yang kedua, melalui proses secara bilateral ya, China itu memberikan bantuan, sudah ada komitmen bantuan vaksin kepada Zimbabwe. Ini memberikan satu encouragement ya kepada kami di sini yang tinggal di Zimbabwe, mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan konfirmasi bahwa vaksin itu bisa mereka peroleh sebagai negara. Nah, ini perlu buat kita-kita yang sebagai warga negara internasional, karena kita pasti tidak akan memanfaatkan fasilitas vaksin dari negara Zimbabwe. Tetapi once mereka mendapatkan vaksin secara internasional resmi dari proses WHO, maka saya punya satu confidence bahwa klinik swasta, dokter-dokter swasta, rumah sakit swasta di Zimbabwe itu bisa mengimpor vaksin secara mandiri. Dan ini akan menjadi sumber kita untuk warga negara kita mendapatkan vaksinasi. Nah, sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia, maka ini juga nanti semua WNI yang ada di sini pasti kita akan vaksinasi sesuai dengan kewajiban negara. Jadi mungkin Pak Oni itu teman-teman semua secara singkat yang bisa saya sampaikan mengenai kita di Zimbabwe dan di Zambia secara singkat. Terlepas dari kondisi COVID, kalau saya ditanya dengan segala kekurangan dari Zimbabwe dan Zambia ini, apakah negara ini punya masa depan yang baik? Kalau saya jawab iya, ya saya punya confidence negara ini punya masa depan yang baik. Mereka bisa kembali, mereka bisa meraih apa yang menjadi visi mereka pada tahun 2030 untuk menjadi negara middle income countries ya, dan mereka memiliki rencana pembangunan 5 tahun, dan untuk itu saya di sini memiliki prioritas membantu bekerja sama dengan Zimbabwe dan Zambia untuk membangun infrastruktur. Dan di sini saya prioritaskan adalah membangun infrastruktur kereta api yang mereka tuh punya, yang perusahaan ini dibangun hampir sama dengan perusahaan yang dibangun oleh Belanda waktunya ya. Jadi caranya, sistemnya mereka sama, tinggal kita
memberikan bantuan sedikit, kita share pengalaman kita membangun kereta api di Well Guided. Mereka punya potensi mengangkut angkutan tambang itu ya, kalau kita lihat dengan koridor 1.600 km ya, mereka punya Zimbabwe itu punya jalur sekitar 3.700 km kereta api. Kalau mereka bisa membangun kembali 1.500 saja, itu mereka bisa mendapatkan pendapatan sekitar 40 juta US dollar per tahun. Nah, ini confidence saya ya sebagai bahwa tinggal kita bekerja sama. Nah, Ibu Menlu sudah mencanangkan bahwa akan ada di dalam mulai tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya dalam renstra kita 5 tahun ke depan kita memiliki Indonesia Afrika Regional Strategic Partnership. Nah, kami akan mengisi itu, kami akan mencoba untuk membangun ini. Mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan selama penugasan kami di sini, kami bisa lakukan ini. Terima kasih banyak, Moni. Terima kasih banyak juga Pak Dubes atas penjelasannya. Banyak hal ternyata di Zimbabwe yang benar-benar kita tidak tahu bahwa akses kesehatan begitu minim ya di Zimbabwe. Sebelum kita buka pertanyaan kepada audiens yang ada di sini, saya ingin bertanya Pak Dubes, yang pertama adalah sekarang ini hubungan Indonesia baik dengan Zimbabwe maupun dengan Zambia ini dalam sektor apa? Tadi Pak Dubes sempat menyebut bahwa mining itu salah satu sektor yang sangat besar ya di Zambia ya. Nah, kalau saat ini hubungannya seperti apa Pak Dubes? Kalau lihat general sebagai hubungan bilateral itu hubungan itu terjadi di semua sektor ya. Jadi kita membuka hubungan diplomatik dengan kedua negara ini kan dengan Zimbabwe itu sekarang udah sekitar 30 dari tahun 86 ya. Sejak mereka merdeka tahun 80 ya, 86 ya. Nah, jadi normal sebagai satu hubungan bilateral kita memiliki hubungan di semua itu. Cuman sekarang tantangannya kan gini ya. Ini kalau saya bicara Afrika in general gitu ya. Jadi kalau kita bicara Afrika itu kita ada persepsi. Ini mungkin saya melihat pandangan sebagai diplomat dulu Pak ya, sebagai itu. Jadi diplomat pun itu dari observasi saya pribadi itu punya persepsi terhadap Afrika. Jadi karena Afrika itu miskin, jauh gitu Pak ya. Jadi ngapain kita hubungan sama Afrika gitu. Sehingga kita tuh fokus, kita harus ke Eropa, ekspor kita ke Eropa ya. Kita menarik investor dari Eropa gitu ya. Nah, memang kita nggak bisa tidak menyalahkan persepsi itu karena itu memang demikian adanya gitu ya. What we can expect from our bilateral with Africa. Kan kita mengharapkan investor, tidak ada investor dari Afrika. Sehingga kita ini persepsinya nggak ada hubungannya gitu ya. Perdagangan kita sangat kecil gitu ya. Nah, tapi dari kecil ini kalau kita lihat dari hubungan dagang itu kita itu dengan Zimbabwe kita itu defisit, Pak. Lucu kan? Boleh ya di highlight lagi teman-teman semua bahwa Kenapa kita defisit? Karena kita tuh mengimpor sangat banyak yang namanya kapas. Kemudian kita mengimpor tembakau. Nah, kenapa dua ini itu besar? Karena kapas Zimbabwe itu dia fibernya tuh panjang, Pak. Sehingga dengan fiber yang panjang, kapas Zimbabwe itu dipakai untuk blended finance memproduksi katun yang kualitas tinggi di Indonesia. Lebih kuat. Jadi kalau fibernya kuat, baju itu kan nggak akan susut ya gitu ya. Karena benangnya kuat. Dan yang kedua, kenapa kita mengimpor tembakau dari Zimbabwe? Karena Zimbabwe is the best Virginian tobacco in Africa, Pak. Menarik. Jadi untuk ngeblend, Pak. Jadi kita banyak, saya ketemu sama eksportir tembakau di sini, saya tanya, kamu kemana dagang? Saya dagang lewat Surabaya, katanya. Kan kita tahu, most of pabrik rokok itu ada seputaran Jawa Timur, Jawa Tengah itu. This is the story gitu, Pak ya. Dan kan ekspor kita sangat kecil ke Zimbabwe. Jadi kalau kita lihat dua sektor yang dari kapas kemudian dari tobacco itu menjadi barang-barang yang saat ini kita impor dari Zimbabwe. Kalau dari Indonesia apa Pak Dubes yang paling besar Pak Dubes? Kalau Indonesia ini agak unik Pak ya. This is karena kalau kita lihat dari story ini Pak. Minyak goreng yang ada di Zimbabwe ini itu semua pakai kelapa sawit dari wilayah kita Pak. Dan I know exactly. Jadi gini Pak ya. Karena kita itu kan, tapi kalau kita lihat dari hubungan dagang dulu Pak ya, ekspor ini. Kenapa kita itu menjadi defisit? Kita tahu ada minyak goreng di sini yang
kelapa sawitnya dari wilayah kita. Wilayah kita tuh maksudnya itu ada dari Indonesia, ada dari Malaysia. Kemudian, tapi kita tidak tercatat sebagai eksportir kelapa sawit, minyak sawit. Karena apa? Karena Zimbabwe ini berdagang lewat Singapura. Karena kita kan punya free trade area di wilayah kita. Jadi Singapura itu sebagai hubnya. Jadi pedagang Zimbabwe ini dia mengimpor minyak goreng dari pedagang yang ada di Singapura. Dia ambillah ke sini. Kenapa itu dilakukan? Karena berbagai hal ya, bukan karena ada pilihan, oh saya ekspor dari Singapura. Nah, sehingga Singapura itu menjadi negara partner ekspor terbesar kedua dari Zimbabwe, Pak. Simply karena minyak goreng. Kenapa kita tidak bisa langsung walaupun ada sebenarnya kalau kita nanyakan kenapanya itu kita pasti akan itu kenapa tidak kita yang punya angkanya kan gitu Pak ya. Tapi this is the new phenomenon of trade gitu Pak ya. Jadi kita tidak mendapat keuntungan dari ekspornya ke Zimbabwe, tapi kita mendapat keuntungan dari ekspor kita ke Singapura. That's for us gitu ya. Sehingga angka yang kecil itu tidak menjadi ukuran kita itu kita harus baik-baik sama Zimbabwe. Itu yang saya bilang persepsi Pak. Jadi karena kita punya persepsi dagang kita kecil kok Zimbabwe kita defisit, ngapain kita ngurus, kita harus ke Eropa dulu, kita ke Amerika kan gitu kan. Tapi padahal ada dagang gitu Pak. Ya, betul. Nah, jadi itu. Kalau kita lihat dari hubungan politik, ya bilateral Pak, kita itu nothing is broken Pak ya. Semua itu bagus, semua lancar ya, tidak ada. Bahkan sekarang saya di Zimbabwe sekarang atas usulan dari Kementerian Pertahanan kita, kita menggarap namanya Letter of Intent on Bilateral on Defense Cooperation, Pak. This is very buat saya sebagai diplomat satu perkembangan yang sangat-sangat positif dan encouraging ya. Kalau kita bisa nanti membuat satu MOU Defense Cooperation, that's going to be very different thing. Bagusnya dari kerjasama ini adalah fokusnya itu non-combatant cooperation, Pak. Okay. Jadi lebih kepada exchange of training ya, of officer, kemudian kita itu di industri ya, defense industry. Nah, defense industry ini punya masa depan karena nanti akan terkait sama pembangunan infrastruktur, Pak ya. Jadi contohnya kayak begini, Pak ya. Di Zimbabwe ini banyak mining, tapi mereka tuh sangat sulit mencari alat-alat berat. Nah, kalau kita punya Pindad yang dia memproduksi excavator, that's one thing, Pak. Yeah. Kalau kita punya Pindad yang dia bisa memproduksi anoa gitu, Pak ya. Itu tinggal di-convert menjadi kendaraan-kendaraan yang sifatnya operasional, Pak, bukan combatant gitu ya. Jadi kalau kita itu dari kerjasama pertahanan ini kita bisa membantu pertahanan Kemhannya di sini dengan memproduksi. Karena sebelum tahun 80 Pak, sebelum merdeka, Zimbabwe ini Pak memproduksi lokomotif, memproduksi gerbong. Dia memproduksi mesin-mesin Pak. Nah, dalam artian sejak dia merdeka itu memang ini dia slow down, tidak ada bahkan dormant ya, tetapi fasilitasnya masih ada. Dan saya sudah tinjau beberapa fasilitas dan ini kita bisa revitalize. Ini saya bilang strategi ininya dan kita sangat bagus. Hubungan sosial budaya, kira ini menjadi tugas kita semua ya. Saya akan minta bantuan dari teman-teman semua untuk mengkomunikasikan bagaimana sosial budaya ini ya. Sebagai contoh misalnya kita lihat Bob Marley dengan Rastafariannya kan gitu ya. Itu kan. Dan Bob Marley itu kan punya lagu Zimbabwe ya. Jadi mereka tuh punya elemen-elemen yang mirip sama kita, punya budaya yang dengan mudah bisa go global karena ada ada semacam keunikan untuk menginikannya ya, mempromosikannya ya. Saya punya satu confidence bahwa kita perlu mengeksplor cara-cara baru untuk promosi budaya ini. Ini batik Kente ya. Kente kan Afrika ya. Yeah. Gitu. Tapi ini kalau orang Zimbabwe bilang ini bukan batiknya Zimbabwe, ini batiknya Ghana. Ya mereka bilang ini orang Ghana. Tapi kita tahu ini Afrika kan gitu. Kitanya tahu ini Afrika. Jadi ternyata mereka tuh punya satu kebanggaan diri dari pattern ya, dari model ya. Nah, Zimbabwe sendiri sekarang sedang memproduksi yang namanya national fashionnya mereka. Mereka membuat desain sendiri dengan batiknya ya, seperti ini. Satu keunikan bahwa kalau kita membeli kain ini, kita lihat capnya, ini namanya Java print, Pak. Mau dia diproduksi di Ghana, mau dia diproduksi di Kenya, mau di Tanzania, they call it this is Java print. Jadi itu satu hal yang menjadi tantangan kita
kenapa mereka sebut Java print gitu ya. Sebagai pribadi kalau untuk masalah nama Java ini Pak ya, kita tahu ada Java apa namanya kalau di komputer itu Pak, JavaScript. Nah, yang ditemukan karena mereka ngobrol kemudian lagi minum kopi. Kita tahu ada asosiasi Java ini dengan kopi. Ketika saya bertugas di Swedia, this is very true Pak. Di Swedia kalau kita bilang yuk kita ngopi yuk, ayo kita ngopi, kita ngafe gitu ya. Kita minum-minum kopi, itu namanya Hava Java Pak, having coffee. Ya, sampai sekarang. Kalau Bapak jalan-jalan ke Stockholm, orang jual kopi keliling Pak, kayak kita itu kan ada tukang kopi pakai termos itu ya. Betul. Di Swedia itu ada Pak, tukang kopi keliling pakai motor Pak. Orang kita biasanya Starling Pak ya. Di sini sekarang bahasa gaulnya. Jadi kalau di Swedia itu namanya Java Moped Pak. Moped itu motor, jadi motor kopi, Java Moped. Nah, jadi word of Java itu sudah terkoneksi. Saya diskusi dengan Pak Dirjen kemarin, yang Pak Dirjen Kebudayaan sedang mempromosikan untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO tentang jalur rempah Pak ya, spice route ya, yang memang melihatnya dari pelabuhan-pelabuhan. Nah, saya sampaikan ke dalam forum itu bahwa argumentasi saya, kalau kita melihat dari jalur rempah itu, jangan hanya melihat pelabuhannya, kita lihat juga ke dalam, kayak di Afrika ini. Kalau kita ngelihat pelabuhan kan paling Djibouti, pelabuhan di Tanzania, Dar es Salaam, atau yang tradisional ada di Beira, atau sampai di Durban di Afrika Selatan. Padahal sekarang di seluruh daratan kayak Zimbabwe yang landlocked, Zambia landlocked, kemudian negara landlocked lain itu menyebutnya ini Java. Berarti kan sama seperti kopi itu. Jadi kalau di Afrika ya Java itu adalah, dari pengamatan saya, karena kenapa itu Java, kain di sini Pak. Karena kopi itu kalau saya lihat dari salah satu museum di Swedia, ketika kopi teh itu mulai diekspor ke wilayah itu tahun 20-an kurang lebih Pak ya. Itu karena Belanda itu membeli alat telepon Pak dari Ericsson. Itu tahun 1917. Jadi itu impornya lewat Surabaya ya. Karena ada produk Ericsson diimpor oleh pemerintah Belanda di Indonesia, maka Swedia itu menunjuk konsul jenderalnya pertama, orang Jenderal Manager Ericsson di Surabaya Pak. Nah, ketika dia kembali kapal itu ke Swedia, itu membawa kopi dan teh Pak. Nah di tahun 20 kopi dan teh itu ibaratnya wine sekarang Pak. Jadi satu yang luxury gitu ya, sama luxury. Nah bayangan saya itu jadi di Afrika ini yang menjadi luxury adalah batik Java itu Pak. Bayangan saya ya. Jadi kita ada connectivity dalam kerjasama budaya yang sudah cukup lama, yang saya pikir kita terapkan ya. Dan saya yakin bahwa nanti dengan bantuan dari teman-teman untuk menulis mengenai ini, itu bisa kita bangun lagi hubungannya. In a nutshell, kalau kembali ke pertanyaan Mas Sony tadi, dari saya hubungan bilateral itu it's going to be much comprehensive. Itu kalau kita itu memanfaatkan track dari teman-teman yang penulis ini mengenai Indonesia. Terima kasih Pak Dubes. Baik, sekarang saya buka pertanyaan, dan ini udah banyak sekali di chat box yang sudah ingin bertanya. Mbak Tamita, silahkan bisa langsung bertanya ke Pak Dubes. Monggo Mbak Tamita. Ya. Selamat sore Pak Dewa. Selamat sore. Iya Pak, saya tadi prihatin dengar realitas fasilitas kesehatan di sana ya. Saya terus langsung terbersit, kalau kesehatan aja seperti itu, bagaimana dengan pendidikan dan ketenaga kerjaan Pak, khususnya bagi orang-orang lokal atau warga asli Zimbabwe atau Zambia, Afrika pada umumnya gitu. Dan peran Kedutaan Besar RI sendiri sejauh ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat di sana seperti apa? Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini gimana Mas Sony? Saya langsung jawab atau gimana? Pak, ya. Terima kasih Mbak Tamita. Saya kira itu menjadi pertanyaan saya dari sebelum saya datang ke Zimbabwe ya, itu ya. How it could be. Tapi dari informasi yang saya kumpulkan sebelumnya itu, ada hal-hal yang membuat saya itu punya confidence mengenai pendidikan dan kenegaraan, bahwa mereka di sini mungkin ya, kalau saya belum pernah mencoba untuk membuat desktop study yang lebih detail. Kalau perkiraan saya, they are not that as bad as other countries. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena Zimbabwe dan Zambia juga itu kan dulu satu negara namanya Rhodesia, ya Rhodesia. Kemudian negara ketiga yang bagian dari Rhodesia itu adalah Malawi. Jadi ketika dia masih namanya Rhodesia, itu dia bukan jajahan Inggris, tetapi dia itu ada namanya Sir Cecil Rhodes yang diberikan hak
oleh Ratu Inggris untuk mengelola negara ini. Dan haknya itu penuh didukung oleh pemerintah Inggris dengan segala sistemnya. Nah, ketika zaman Rhodesia itu ibu kotanya Zimbabwe. Zimbabwe ini sebagai daerah ibu kota, tempat pertanian, dan sebagian juga ada pertambangan, tapi pusat pertambangannya ada di Zambia. Kemudian ada Malawi pertambangan. Nah, Malawi itu sebagai sumber tenaga kerjanya. Pusat pendidikan itu dibangun di Zimbabwe dengan cara Inggris ya. Exactly seperti Inggris ya. Kalau mungkin dari teman-teman di sini ada yang pernah tinggal di Inggris atau di London, kantor kami itu namanya wilayah Belgravia. Ya, exactly the same kayak Belgravia yang ada di kota di City of London gitu ya. Sistem pendidikan itu sangat-sangat baik. Mereka itu zaman Rhodesia itu semua tidak ada orang Zimbabwe yang tidak bisa bahasa Inggris karena sistem pendidikannya itu sedemikian rupa. Jadi mereka mewarisi satu sistem pendidikan yang sangat baik. Sampai sekarang itu masih berjalan. Hanya saja, ya sama seperti rumah sakit tadi, hanya saja karena tidak mendapatkan pendanaan secara baik oleh pemerintahnya, dia mulai diminishing. Nah, sekarang memang ini menimbulkan satu tantangan tersendiri ya, tantangan tersendiri. Sebenarnya bukan mereka itu tidak siap masuk ke lapangan kerja. Jadi bukan karena mereka itu tidak punya pendidikan terus tidak bisa bekerja, tetapi karena lapangan pekerjaannya tidak ada. Ini ada satu, ketika mulai ada indigenization itu kan mulai ada perbedaan politik ya. Jadi kan banyak orang yang mencari pekerjaan ke Afrika Selatan, million of them. Ada seorang yang guru itu tidak masalah itu menjadi pembantu di Afrika Selatan. For the sake dia mendapatkan uang. Di sini saya ada teman yang beberapa dia punya usaha gitu ya. Driver saya itu S1 katanya, karena nggak ada pekerjaan gitu. Di sini sampai sekarang ada sekitar 40 ribuan gitu ya. Itu engineer yang sangat bagus, artisan sangat bagus. Itu mereka tuh bekerja di luar Zimbabwe, khususnya di Afrika Selatan dan Botswana. Bahkan sebagian dari Zambia. Sebagian yang tidak mau pergi keluar, mereka bekerja sini apa adanya. Sampai sekarang itu dengan segala kekurangannya, dengan pendidikan itu, universitas dan high school di sini itu vocational school-nya itu menghasilkan satu tenaga kerja yang terampil, sangat terampil ya. Jadi asal mereka kita kasih, kalau untuk dokter sama perawat sampai sekarang itu mereka itu masih menjadi penghasil dokter sama perawat yang the best di wilayah. Mereka bekerja keluar ya. Dari segi kualitasnya itu masih bisa dipertahankan. Hanya saja dari segi prasarananya yang mereka tidak ada. Jadi kalau sekolah itu banyak yang sudah rusak ya karena tidak dipelihara. Jadi tantangannya bukan dari sistemnya, tapi tantangannya dari setelah mereka itu selesai pendidikan, ada nggak lapangan pekerjaannya. Nah, jadi kalau dilihat mereka itu siap nggak masuk lapangan kerja, mereka itu siap, hanya saja tidak ada pekerjaannya. Saya katakan tadi itu. Sehingga nanti sekarang tinggal bagaimana pemerintah di sini melakukan pembangunan itu. Nah, pertanyaannya sekarang, punya nggak mereka uang untuk membangun infrastruktur? Iya dan tidak. Jadi ya dan tidak. Jadi Zimbabwe ini adalah negara terkenal punya deposit emas terbesar di dunia. Jadi saya punya teman kenalan di sini, dia punya pertambang emas. Dari 1 ton tanah di pertambangan yang mereka olah itu bisa menghasilkan 1,5 kilogram emas, 1 ton. Nah, jadi mereka ini punya emas. Cuman karena sistem politiknya sedemikian rupa pemerintahannya, sehingga prioritas untuk political struggling itu masih menjadi utama untuk, jadi katakanlah pot untuk membangun infrastrukturnya itu belum ke situ ya. Bleak, yes, itu sangat bleak ya. Tapi sekali lagi saya punya confidence ya. Dari KBRI sekarang kita belum punya kemampuan untuk punya komitmen membangun infrastrukturnya. Karena kalau dari segi sistem mereka sangat bagus ya, bagus banget gitu. Tapi yang mereka butuh adalah infrastruktur. Kita belum punya sistem. Kita tidak seperti DFID Inggris ya. Kita nggak seperti USAID. Kita tidak seperti JICA-nya Jepang ya. Untuk kita mencoba melalui kerjasama kereta api. Kan sekarang Indonesia punya Indonesia Agency. Ya mohon maaf koneksinya Pak Dubes kurang jelas ya. Yang terdiri dari 3 Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Penas, dan itu spearheading-nya adalah Kementerian Luar Negeri. Jadi kayak JICA-nya Indonesia itu ya. Masih kecil. Jadi mulai dengan namanya beasiswa kita itu ya, Bu Menteri Keuangan kan melakukan investasi awalnya kan. Iya, maaf Pak Dubes. Jaringan kurang jelas, kayaknya internetnya lagi bermasalah ya. Mohon maaf
Pak Dubes bisa mendengar kami? Kami belum bisa mendengar Pak Dubes. Maaf ini putus nih. Baik, oke, udah jelas Pak Dubes. Baik, Pak Dubes, ini berhubungan juga dengan pertanyaan Mbak Tamita, Pak Dubes, berkaitan dengan pendidikan. Ini ada dua yang bertanya dari, saya bacakan aja, dari Mas Bahrudin. Izin bertanya Pak Dubes, apakah sejauh ini ada kerjasama bilateral antara Indonesia dan Zimbabwe dan Zambia pada bidang pendidikan? Misalnya tukar pengalaman student exchange antara Indonesia dan Zambia dan Zimbabwe, atau juga kolaborasi riset antara mahasiswa Indonesia dan Zimbabwe atau Zambia. Baik ya, terima kasih. Kalau untuk kerjasama pendidikannya kita ada normal seperti yang lain ya. Jadi kita melakukan beasiswa, memberikan beasiswa yang ada di Kementerian Pendidikan kita dan itu baik, sangat appreciate ya. Cuman kan karena jatah Zimbabwe dan Zambia ini kan nggak banyak ya. Tapi kita setiap tahun kita selalu mengirimkan mahasiswa dan bahkan saya udah ketemu dengan beberapa alumni mereka di sini, ada yang belajar di Bandung, ada yang ITB. Rata-rata mereka itu belajar master, ada yang di Jogja, ada yang di Unair ya. Begitu juga dengan Zambia. Itu ada ya. Saya senang ini ada dan saya kira nanti akan kita teruskan gitu ya, teruskan. Mungkin tadi karena sebagai tambahan aja, tadi saya agak sedikit terputus bahwa ini sekarang saya kombinasi dengan IndoAid itu rencananya ya. Jadi masih rencana dengan apa? Dengan IndoAid tadi Indonesia Agency for yang ada. Jadi kalau ini Dharma Siswa ini kan beasiswa ini kan sumbernya dari Diknas kan gitu ya. Dari IndoAid ini konfirmasi yang saya dapatkan dari Ibu Menteri Keuangan dan juga dari Ibu Menlu itu bahwa kurang lebih KBRI itu bisa memanfaatkan dana itu sampai dengan 8 sampai dengan 10 miliar per tahun gitu ya. Untuk setiap KBRI? Setiap KBRI dari dana yang diinvestasikan ya. Kita boleh melamar ya, boleh mengapply untuk itu. Nah, yang saya sudah lakukan adalah begini, karena kami mencoba sekarang mempromosikan INKA ya untuk punya proyek di sini. Jadi yang sudah ada indikasi disetujui oleh Kemlu adalah kami ini melakukan training untuk orang-orang yang kereta api di sini ke Indonesia. Nah, ini sebagai satu bentuk bagaimana kita tuh memberikan bantuan di bidang pendidikan, tetapi sekaligus juga kita tuh menjual produk kita di sini. Dan ini kemarin saya sudah sempat bicara dengan Wika tuh yang dia mau menjual pre-case betonnya itu untuk bantalan kereta api, untuk tembok, dan nanti kita juga akan kembangkan untuk training begini. Nah, ini semacam saya mencoba untuk thinking of the box ya untuk pendidikan ini karena itu sangat berguna. Nah, kenapa ingin saya lakukan? Karena saya saya memperhatikan tenaga kerja kita yang ada di Zambia yang sekarang ini. Mereka itu umumnya adalah tukang las dan dari semua yang saya tanya mereka itu semua tamatan dari SMK dan tenaga kerja kita itu yang tidak ada yang menyaingi dari negara lain di Zambia. Jadi itu negara yang dibutuhkan. Nah, nanti ke depan saya di Zambia hal-hal begini akan saya kerjakan dalam kaitan kerjasama pendidikan. Jadi mengkombinasi dari yang sudah ada, dan ini sekedar tambahan aja karena saya lihat di sini pesertanya mungkin kalau saya lihat dari dari screen sini kayaknya lebih banyak wanita dari laki-laki di sini. Saya ikut program namanya di UN Women itu He4C ya. Jadi satu championship untuk mempromosikan pembangunan untuk wanita di sini. Jadi saya punya komitmen bahwa setiap training yang saya kirim nanti ke Indonesia itu apakah ada mahasiswa saya akan mengusahakan paling tidak ada satu wanita. Jadi ini semacam pendidikan untuk wanita di sini karena wanita di Zimbabwe ini kalau kita lihat image-nya yang bekerja di pertanian itu kan wanita ya. Terkait sama pendidikan sama budaya itu saya didukung oleh istri saya dan batik ya. Jadi batik workshop. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa laksanakan. Tahun lalu kita udah rencanakan tapi karena pandemi trainernya nggak bisa kita datangkan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa kombinasi. Jadi istilahnya itu kita mengajarkan mereka membatik dengan cara kita, mungkin pattern kita. Tapi at the same time kita juga belajar bagaimana pattern mereka, bagaimana mereka cara membatik ya. Ini juga kita masukkan ke dalam kerjasama pendidikan itu yang sifatnya adalah membantu mereka ada income generation. Wow, terima kasih sekali Pak Dubes. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Dubes. Ini dari Mas Indra ya. Izin bertanya Pak Dubes, Zimbabwe itu hingga saat ini masih inflasi. Lalu bagaimana dengan pekerja luar negeri untuk sosial transaksi harian memakai mata uang lokal atau USD? Mas Indra Yadi, saya kira ini adalah hal-hal yang kita perlu diseminasikan bersama ya. Bagaimana
bagaimana keadaan negara Zimbabwe secara khusus Afrika pada umumnya ya. Persepsi bahwa mereka mata uangnya tidak laku, ya inflasi tinggi, itu menjadi satu stereotyping seluruh Afrika. Nah, sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu kan ada itu heboh di sosmed bahwa karena Zimbabwe ini didominasi oleh Cina, maka mata uang pun pakai mata uang Cina bertransaksi di sini ya. Jadi saya sampai harus bikin press release, saya sebarkan ke semua media di Indonesia bahwa itu tidak benar ya. Jadi mereka punya mata uang Zimbabwe ini, mata uangnya adalah Zim dollar ya. Kalau di Google itu ada gambar balancing rock dari Zimbabwe. Ya mereka masih inflasi sekarang dan masih tinggi ya, pertumbuhan ekonominya masih negatif, tetapi dengan kerjasama dan komitmen dari pemerintah Zimbabwe yang sekarang itu di bawah kepemimpinan Presiden Emmerson Mnangagwa, mereka itu menjalankan satu program bukan bailout ya, tetapi program transformasi ekonomi namanya TSP, Transformation and Stabilization Program, yang dibuat oleh World Bank sama IMF. Dan dari sana selama 2 tahun, dari tahun 2019 sampai 2020, kan pemerintahan ini terbentuk 2018. Nah dengan komitmen demokratisasi, mereka juga ada komitmen untuk re-engagement. Karena ketika masih Presiden Mugabe, mereka itu kan sangat tertutup ya. Jadi tidak ada kerjasama. Dari proses ini memang sudah ada komitmen jadi untuk membuat satu transformasi dan stabilisasi selama 2 tahun dibantu oleh IMF. Nah sekarang mulai tahun 2021 mereka itu memasuki pelita pertamanya namanya National Strategic Planning tahap 1 selama 5 tahun sampai 2025. Nanti dia punya 2 kali ya, ditargetkan bahwa tahun 2030 mereka itu mencapai middle income countries status ya. Nah ini komitmen mereka dan juga ada kerjasama sama internasional. Secara gradual ada nggak dampaknya? Kalau saya menyimpulkan ada. Jadi kalau dulu kita bicara mengenai mata uang ini, kenapa banyak mata uang asing, kenapa inflasi tinggi? Itu paralel marketnya itu sangat kuat ya. Jadi kalau pemerintah sekarang menentukan nilai tukar 20, itu di pasar gelap udah naik terus gitu. Jadi kita tuh kalau di KBRI, zaman saya masih datang tahun 2019 itu, masih ada periode, Pak lebih baik kita tukar ke pasar gelap Pak untuk belanja ini, belanja kantor ini. Karena uangnya lebih banyak kita dapat gitu. Nah itu kita tidak boleh sebenarnya pakai pasar gelap ya. Tapi kalau kita nggak pakai pasar gelap, rugi banget kita gitu. Jadi berlipat-lipat kita bayar ya. Tapi sekarang mulai dari bulan Oktober tahun lalu, pemerintah di sini itu menetapkan berusaha untuk mengatasi parallel market ini dengan cara melelang mata uangnya itu setiap minggu, Pak, setiap hari Selasa. Dan dia bisa stabil. Memang pertamanya itu mereka menetapkan sekitar nilai tukar 60, $1 itu 60 Zimbabwe dollar. Tapi sekarang dengan parallel market yang ada itu sudah stabil menjadi sekitar 80-an ya. Nah, inflasi memang masih ada, masih berkurang, sudah mulai berkurang. Terus ada pandemi. Nah, ada pandemi. Awalnya kita itu bisa dipaksa untuk membelanja dengan mata uang lokal. Tapi ketika ada pandemi, mereka itu butuh uang cash secara banyak, Pak. Tadi yang saya bilang cerita tadi, bagaimana mereka bisa mendapatkan cash untuk beli waktu itu beli alat tes, beli APD dan lain sebagainya. Mereka kan tidak punya uang. Akhirnya untuk mempercepat cari dolar, itu beberapa eksportir tambang emas itu diberikan dispensasi. Dispensasi ada dengan cara mereka itu umumnya itu mereka dikasih diskon melalui mekanisme pasar emas ini. Dikasih diskon sehingga dari diskon itu pemerintah itu bisa mendapatkan currency. Nah, karena ada itu mau tidak mau akhirnya pemerintah itu mengizinkan lagi orang itu bertransaksi dengan US dollar, tapi dengan kondisi yang lelang tadi itu. Nah, sekarang sudah sampai dari bulan Oktober sampai sekarang berjalan relatif itu baik ya. Artinya walaupun ada parallel market dia bisa stabil. Jadi kalau kali ke pertanyaannya, kita belanja pakai apakah transaksi pakai US dollar atau mata uang lokal, dua-duanya. Nah, mata uang lokal ini terbantu sekarang dengan adanya electronic money. Jadi kalau kita kan punya electronic money berdasarkan bank card ya. Jadi kita punya bayar uang tol pakai Bank Mandiri dan lain sebagainya gitu ya. Kita punya beli GoFood atau pakai OVO, pakai GoPay dan lain sebagainya ya. Electronic money mereka itu berdasarkan SMS, Pak. Jadi yang punya electronic money itu bukan bank, tetapi telepon provider. Itu memakai denominasi mata uang lokal. Nah, to some extent ini yang membuat transaksi itu bisa berjalan paralel dengan uang lokal maupun ini. Once kita pakai electronic money, berarti kita pakai uang lokal. Yang mana kalau kita sebagai orang asing, uang dolar kita belikan pulsa untuk belanja itu. Jadi to some extent dia going to dia heading for the right direction untuk
menjadi stabilisasi ini. Mudah-mudahan nanti dalam 1-2-3 tahun ke depan mereka sudah mulai bisa stabil ya. Jadi kembali kepada pertanyaannya, ya dua-duanya kita pakai dolar dan juga pakai mata uang setempat. Terima kasih sekali Pak Dubes atas penjelasannya tentang Zimbabwe dan Zambia yang luar biasa, dan para peserta Zoom pada sore hari ini saya yakin dapat informasi yang paling update nih dari Pak Dubes, dan mungkin juga menciptakan juga potensi atau kesempatan kepada siapa saja yang mungkin memang ingin bekerja sama dengan Zimbabwe dan Zambia. Pak Dubes, atas nama Koteka mengucapkan terima kasih sekali atas informasinya. Habis ini akan banyak aja tulisan dari para vlogger yang nanti kita akan langsung share ke Pak Dubes tentang Zoom sore hari ini di Kompasiana. Dan kami juga mengucapkan terima kasih juga bahwa ternyata Afrika yang selama ini stereotip yang kita selalu tidak tahu ya, bahwa Afrika miskin gitu, ternyata banyak potensi yang bisa dikembangkan hubungan bilateral ini. Baik Pak Duta Besar, sekali lagi terima kasih, stay safe dan healthy Pak Dubes dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Mungkin ada satu remark Pak Dubes untuk para peserta hari ini? Baik, karena saya tahu dari para peserta ini adalah para orang yang sangat passionate to write something and to tell others what you think and what you see and what you would like to see in the future gitu ya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, please feel free menghubungi saya. Nanti mungkin melalui Mbak Gana saya akan share my private email, my private number ya, my private WhatsApp. Silahkan aja, silahkan dihubungi. Saya ingin menghimbau melalui teman-teman semua di komunitas ini, kita mempromosikan kerjasama kita dengan Afrika. Saya sebagai pribadi, sebagai diplomat, itu punya keyakinan bahwa the future of the world is in Africa and the Asia Pacific. Karena apa? Karena dari struktur demografi. Jadi kalau sekarang struktur demografi itu di Afrika itu mungkin sekitar 1 miliar ya. Kita di Indonesia, di wilayah kita di Asia Pasifik kita ada 4 miliar. Di Eropa ada 1 miliar, di Afrika Utara dan Amerika Latin ada 1 miliar. Jadi nanti kalau kita lihat demografi forecastingnya UN dalam pertengahan dari abad ini, tahun 50, maka penduduk Afrika itu akan menjadi 3 miliar. They are going to be millennial and mungkin G generation atau generasi apalah gitu ya. Dan this is the future-nya. Jadi dari sekarang kita membangun ya untuk itu melalui komunitas ini. Saya ingin kita ajak ya, saya punya confidence kita Afrika ini. Terakhir untuk Zimbabwe mungkin bisa dieksplor and the Zimbabwe the Great Hound. Jadi mungkin itu bisa kita kembangkan, kita lihat. Kalau lihat dari mata uangnya itu batu 3 susun, 4 susun yang ratusan ton atau puluhan ton, dia nggak jatuh-jatuh sudah bertahun-tahun gitu ya. There is something gitu ya. Jadi dan itu ada di seluruh plato di Zimbabwe ini. Tidak di satu tempat, dia di seluruh plato kemanapun kita berada, kita akan ketemu balancing rock. Jadi itu lot of story kita bisa ini ya. Kalau yang senang menulis culture banyak di sini ya. Perkembangan Rastafarian sini unik, jadi unik ya. Saya tidak mau mengembangkan nulis dari segi yang negatifnya gitu ya. Jadi kalau kita bilang punya nggak mereka obat tradisional COVID? Iya mereka punya gitu. Ke depan kenapa mereka itu Afrika ini dia kecil? Saya yakin ada hal-hal yang kita bisa gali sama-sama. Terima kasih Mas Sony, itu yang terakhir saya sampaikan. Terima kasih sekali Pak Dubes. Udah mau ini ya makan siang ya di sana ya jam 12 lebih ya. Baik. Nah, sebenarnya kita punya pembicara kedua. Sore hari ini ada Kompasianer yang kebetulan Kompasianer Mbak Dewi Sumardi ini sekarang tinggal di Zimbabwe. Nah, kita akan bercerita banyak dan mendengar dari Mbak Dewi pengalaman Mbak Dewi tinggal dan juga sangat produktif ya. 6 buku sudah ditulis, 3 novel, 1 buku untuk anak-anak, dan 2 adalah buku yang ditulis dengan teman-teman dari Kompasiana dan juga komunitas lain. Silakan Mbak Dewi, monggo Mbak Dewi boleh berkenalan. Ini katanya tadi udah kangen dengan Kompasiana, lama tidak menulis. Monggo Mbak Dewi ya. Terima kasih Mas Sony untuk waktunya. Selamat siang Pak Dubes, mohon izin untuk share pengalaman. Selamat siang Mbak Gana, Mas Oni dan teman-teman Kompasian. Nah, khususnya untuk Koteka Kompasiana. Sebetulnya kalau mau flashback, bergabungnya saya dengan Kompasiana itu dimulai tahun 2013. Waktu itu
kebetulan suami saya sedang bertugas di Azerbaijan. Dan waktu itu terus terang saya merasa banyak orang yang belum tahu tentang Azerbaijan. Jadi akhirnya saya mulailah menulis di Kompasiana tentang bagaimana Azerbaijan dan lain-lain sebagainya. Sampai akhirnya di Kompasiana lah saya bertemu dengan banyak penulis yang terus akhirnya bergeser, tidak hanya menulis tentang Azerbaijan, tetapi kemudian menulis fiksi. Saya bergabung dengan Fiksiana, Kompasiana, dan menulis cerpen, cerbung, dan lain-lain di situ. Kemudian sekarang saya berada di Harare. Kebetulan suami saya sudah pindah tugas ke Harare sejak 5 Agustus 2018. Terus terang seperti istri-istri yang mengikuti suami bertugas di luar negeri itu, pertama kali yang setiap akan bertugas itu pasti pengen tahu bagaimana sih negaranya. Terus terutama kalau ibu-ibu itu tidak jauh-jauh dari nanti belanjanya gimana ya, terus sekolahnya bagaimana ya. Pertama kali yang saya buka tentang Harare itu kebetulan kok ya ada YouTube waktu itu, YouTube-nya Nas Daily yang bercerita bahwa airport Harare itu sepi, dia satu-satunya sendiri yang ada di situ, gelap dan lain-lain. Jadi di pikiran saya tuh, waduh, lah kok airportnya seperti ini gitu. Jadi mungkin gambaran pertama membuka YouTube-nya si Nas Daily itu seperti itu. Nah, kebetulan waktu saya berangkat, itu kok ya pesawat yang kami naiki itu harus delay di Addis Abeba. Yang pesawatnya harusnya berangkat pagi dan bisa siang hari mendarat di sini. Akhirnya kami itu berangkat malam dan akhirnya lebih dari jam 8 atau jam 9 malam waktu itu kami mendarat di Harare. Dan betul, ternyata airportnya itu sepi. Jadi waktu malam itu saya mendarat tuh benar-benar ini airport kedatangannya kok udah gelap, lampunya udah dimatiin, sepi gitu. Oh iya, ternyata memang seperti itu gitu di pikiran saya gitu. Terus benar begitu keluar dari airport juga ternyata banyak sekali lampu-lampu yang gelap gitu. Jadi sepanjang jalan dari airport menuju ke hotel yang kami tinggali itu hampir mayoritas itu listriknya itu yang listrik lampu jalanan tuh nggak menyala. Nah itu bukan kesan sebenarnya ya yang pertama kali saya lihat waktu saya mendarat di Harare. Tapi ya berjalannya waktu. Nah sekarang alhamdulillah kami sudah 2 tahun setengah hampir menyelesaikan tugas di sini. Ya ternyata memang Zimbabwe itu indah. Harare seperti yang Pak Dubes bilang tadi hijau, banyak gedung-gedung peninggalan Rhodesia lama, kemudian ya banyak juga gedung-gedung baru yang ya mungkin jauh lah dibanding dengan Jakarta, tetapi ya lumayan indah. Kemudian kalau untuk kami ibu-ibu itu tidak jauh dari yang namanya belanja gitu. Jadi alhamdulillah kami di sini ada China Store, jadi kami bisa mendapatkan bahan-bahan makanan untuk yang Asia seperti tepung tapioka, seperti tepung beras dan lain-lainnya. Kemudian kami juga ada Indian Store, Indian Muslim Store. Jadi kami bisa mendapatkan daging halal di situ gitu. Jadi untuk ibu-ibu sendiri alhamdulillah di sini kami tidak mendapati suatu kesulitan ya untuk mendapatkan bahan makanan untuk keperluan kami sehari-hari. Terus kalau ibu-ibu tuh untuk transportasi. Kalau untuk transportasi terus terang memang kami rasakan masih sangat tidak nyaman di sini. Ada bis, ada mungkin taksi-taksi pribadi yang mobil-mobil pribadi yang bisa dipakai sebagai taksi, tapi terus terang kalau kami semua lebih memilih untuk memakai kendaraan pribadi sebagai alat transportasi untuk kemana-mana. Dan alhamdulillah kalau untuk keamanan sih alhamdulillah kami menyetir sendiri untuk wanita nggak apa-apa, kecuali kalau mungkin malam hari ya kami membatasi untuk tidak pergi sendiri di malam hari. Baik. Ya demikian Mas Oni sekilas tentang pengalaman saya di Harare. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Dan ini ada banyak pertanyaan ya sebenarnya nanti kita akan buka, tapi ada pertanyaan yang mungkin ini langsung aja. Kalau dari Indonesia itu rutenya kemana Mbak Dewi kalau mau ke Zimbabwe? Jadi rute pesawatnya. Dan yang paling terkenal objek-objek
wisata apa sih? Ini banyak travel udah nanya nih. Nah, apa saja? Mungkin mereka bisa Google, tapi mungkin yang benar-benar yang highlight di Zimbabwe ya. Kebetulan kalau kami di sini lebih banyak memilih naik Ethiopian. Jadi yang dari Jakarta, Bangkok, Addis Abeba, Harare. Itu kebetulan itu yang rute yang kebanyakan kami pilih. Kalau untuk tempat wisata sebetulnya banyak sekali ya, dan mungkin di Zimbabwe itu mungkin yang paling khas adalah berhubungan dengan wildlife. Tapi kalau untuk saya sendiri, kalau untuk wildlife yang untuk hutan, terus terang saya masih tipis-tipis belum terlalu masuk ke dalam hutan. Jadi pernah masuk hutan tapi yang masih tipis-tipis, belum yang hutan yang ketemu benar-benar hewan yang di depan mata gitu, belum terlalu. Kemudian kalau saya sendiri udah pernah ke Bulawayo, kota kedua terbesar di Zimbabwe. Kemudian saya pernah ke Masvingo, nah yang terkenal dengan Great Zimbabwe itu yang reruntuhan zaman dinasti Sona itu. Kebetulan kayak sepertinya juga sudah diakui oleh UNESCO ya. Kemudian saya sudah pernah juga ke Mutare. Mutare itu ada satu daerah yang kemarin saya kunjungi itu Fumba, itu seperti kayak puncaknya Indonesia gitu. Jadi ya sejuk daerahnya di situ. Kemudian penghasil madu di situ gitu. Kalau untuk yang wildlife yang terkenal seperti Wangge gitu, kebetulan saya belum pernah ke sana. Ini udah ketutup dengan lockdown, jadi akhirnya rencana yang harusnya 2020 kemarin pengen ke sini akhirnya belum tercapai. Kemudian untuk ke Victoria Falls juga akhirnya saya belum punya kesempatan untuk ke situ. Okay. Jadi masih hanya ada beberapa saja. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Taufik. Pak Taufik ingin bertanya langsung. Monggo Pak Taufik, silakan. Untuk pemegang paspor RI bisa ke Zambia tanpa visa atau harus VOA? Dan apakah Victoria Falls mudah dikunjungi dari Harare? Waduh, kalau itu sepertinya mungkin Bapak Dubes bisa membantu menjawab ya, Mas. Baik ya. Jadi kalau untuk orang Indonesia, Pak Dubes mohon maaf ini saya sambung lagi, atau mungkin ada wakil dari KBRI. Kalau untuk ke Zimbabwe dan ke Zambia perlu visa atau VOA ya? Iya. Izin menambahkan untuk paspor hijau, paspor Indonesia, untuk ke Zimbabwe bisa visa on arrival, Mas Oni. Baik, dan untuk Zambia juga visa on arrival ya, Pak? Untuk Zambia belum. Oh, belum bisa, harus apply visa. Ya. Wah, baik. Memang perlu perjuangan nih kayaknya kalau para traveler harus ke Zimbabwe. Tapi saya yakin sih ini kita udah bertemu dengan Pak Dubes dan staf KBRI, kayaknya perjalanan juga akan lebih mudah ya. Nanti mudah-mudahan sih COVID segera berakhir dan bisa normal lagi. Baik, kemudian juga ini ada pertanyaan Mbak Dewi. Selama di Zimbabwe ini sekitar 3 tahun kan, sudah nulis buku tentang Zimbabwe? Ya, mudah-mudahan paling nggak bisa jadi novel selanjutnya. Waduh, luar biasa. Kalau Mbak Dewi, ini kan kita juga pastilah para penulis ingin menerbitkan buku ya. Kalau nulis novel tentunya fiksi itu berapa lama kira-kira Mbak Dewi? Kebetulan saya ini 3 novel nih ceritanya macam-macam Mas Oni. Baik, monggo. Novel boleh. saya pertama itu yang Duka Darah Biru itu kebetulan saya nulis hampir 5-6 tahun. Saya mulai dari tahun 2010. Waktu itu saya mulai awal, kok kepengen nyoba nulis novel selain hanya nulis yang cerpen atau cerbung gitu. Ya. Kemudian sempat stuck ya, writer's block lah istilahnya gitu, nggak lanjut sampai 2012 keganggu lagi dengan keberangkatan saya ke Azerbaijan waktu itu, akhirnya keputus nggak nulis lagi sampai itu akhirnya saya bergabung dengan Kompasiana, yaitu terbersit melanjutkan lagi tulisan saya yang novel itu yang sempat terputus, dan alhamdulillahnya di situ juga terus saya akhirnya ketemu penerbit yang Jentera Pustaka itu, saya mencoba masukkan ke situ sampai akhirnya 2016 yang novel pertama saya terbit. Sementara kalau untuk novel kedua itu Janji di Tepi Laut Kaspia itu memang sebetulnya lebih ke arah kenang-kenangan kami selama tinggal di Azerbaijan. Jadi boleh dikatakan itu seperti kayak travel book sih sebenarnya, karena bukunya tuh lebih pada tempat wisatanya apa, makanannya apa, kemudian bahasa sedikit-sedikit bahasa Azeri saya masukkan, tapi masih dengan fiksi, ada kisah-kisah romannya lah begitu. Jadi itu kebetulan lebih cepat karena
2016 saya tulis, 2017 terbit, dan kebetulan saya pakai penerbit mayor, jadi saya kirim ke BIP dan diterbitkan oleh BIP. Kemudian untuk novel yang ketiga, yang terakhir, ada Surga di Az-Zahra, itu kebetulan saya kemarin juga ganggu Mbak Gana, saya sempat minta tolong Mbak Gana untuk menerjemahkan dalam bahasa Jerman di beberapa part. Wow. Jadi itu juga alhamdulillah nggak terlalu lama, saya tulis hampir setahunan lebih, 2020 kemarin terbit. Jadi ya kalau normalnya sih mungkin kalau untuk novel saya sendiri sekitar setahunan lah Mas Sony mungkin menulis itu. Baik. Dan tadi ada juga Ibu menulis satu buku anak-anak dalam bahasa Inggris. Itu dulu. Iya, itu dalam 2010 atau 2009 waktu itu. Kebetulan nggak tahu gimana kok penerbit itu ada yang menghubungi saya untuk menulis itu. Jadi saya cuman benar-benar buku anak-anak. Jadi mengenal A sampai Z. A itu huruf kata-kata A itu apa, B itu apa aja contoh-contohnya, terus diberi gambar gitu. Jadi hanya benar-benar buku untuk anak-anak. Terima kasih Mbak Dewi, ini juga menjadi motivasi ya bahwa menulis tuh ya suatu proses ya, tidak instan, tapi kita senang banget dapat insight dari Mbak Dewi, apapun dimanapun sebenarnya bisa ditulis ya pengalaman negeri ketika Mbak bertugas di Azerbaijan dan juga di negara-negara lain. Dan ini saya banyak nih sebenarnya ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ini saya bacakan aja salah satu pertanyaannya dari dari Mas David, Mbak. Kalau di Zimbabwe dan Zambia itu musimnya seperti apa? Dan kapan waktu yang terbaik untuk berkunjung sebenarnya? Musimnya ya seperti di Indonesia sebenarnya hampir sama sih ya. Terus ya tapi subtropis sekarang ini lagi hujan. Tapi dulu kayaknya udah mau, saya lihat beberapa saat ini udah agak terhenti nih hujannya. Tapi Januari kemarin memang hujannya lebat sekali, hampir tiap hari hujan, tiap hari petir itu, dan saya rasakan memang lebih dari tahun lalu musim hujan tahun ini lebih lebat sekali. Jadi seperti Indonesia saja ya. Hampir. Ya ada dingin sih Mas, ada winter tapi ya nggak sampai salju, tapi lumayan dingin, antara bisa sampai 4-5 derajat gitu kalau lagi dingin, ya lumayan dingin sih Mas, masih harus pakai heater kalau dingin. Wow, pakai heater udah. Mbak Gana juga kedinginan tuh lagi di Jerman, lagi musim dingin. Ya, Ibu Dewi, makasih banget atas insight-nya. Kami dari Koteka ya mengucapkan terima kasih bisa memberikan saran, insight kepada para penulis ini, dan saya yakin semakin kita banyak berdiskusi seperti ini, wawasan kita tentunya juga semakin bertambah. Sayang sekali waktunya tidak terasa, ini udah lebih dari 90 menit, dan kami tuh luar biasa hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banget kepada KBRI, kemudian juga kepada semua narasumber, kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dengan Koteka Talk, dan tidak terasa ini yang ke-21 kita mengadakannya. Jadi setiap minggu, setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 5 kita ada Koteka Talk seperti ini, membahas banyak hal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, minggu depan kita akan bertemu dengan narasumber dari Indonesia yang akan berbicara tentang banyak apa sih tentang kebijakan pariwisata dan juga tentang traveling di Indonesia saat ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa semua ini nanti ada di sosial medianya Kotekasiana. Ikuti saja @Kotekasiana baik di Instagram, di Twitter maupun di Facebook. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy buat teman-teman semua. Terima kasih.